Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Dan pada kesempatan sore hari ini, tema yang sedang kita bahas adalah mengenai para tamu Allah dan masih ditemani oleh Ustadz Jaka Suara. Dan Ustadz dan pemirsa di rumah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyaksikan Ustadz sebuah video kiriman dari Ustadz Abdul Karim ya. Sedang di sana, kan? Yang sekarang sedang di sana Ustadz. Kita akan sama-sama menyaksikan. Pemirsa, ini adalah laporan situasi di sana dari Ustadz Abdul Karim mengenai bagaimana para jemaah dan kondisi di sana. Kita akan saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Senin, tepatnya pada salat zuhur, kita sama-sama sudah selesai melaksanakan manasik umrah dengan para jamaah. Mudah-mudahan umrah yang pertama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di belakang kami tempat mas'ar, tempat sa'i. Disinilah bukti bahwasanya Siti Hajar alaihissalam mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Beliau memperjuangkan daripada kehidupannya dan kehidupan anaknya demi daripada air yang dia butuhkan. Tapi kita lihat sampai saat ini, sampai detik ini, jasa daripada Siti Hajar alaihissalam menjadi sebuah manasik haji dan umrah yang tidak dilakukan maka tidak sah manasik haji dan umrah. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami Samsata Travel mengajak Anda untuk mewujudkan kenyamanan manasik umrah Anda untuk menjadi umrah yang makbulah insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki di tempat yang suci ini, dan insyaallah bersama kami Samsata Travel kami mewujudkan kenyamanan Anda. Allahu a'lam bishawab. Allahumma a'inna ala dzalik wa khluqna min dzalik innahu waliyyu dzalik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah kita sama-sama saksikan Ustadz. Luar biasa sekali ya keistimewaan di sana. Kita semua nggak bosan-bosan. Iya. Kalau Allah selalu undang kita menjadi tamunya. Baik, tadi Ustadz Abdul Karim juga sudah mengajak kepada kita semua untuk agar secepatnya kita berangkat umrah di sana ya Ustadz ya. Nah, Ustadz bisa diterangkan situasi di sana itu seperti apa Ustadz, dari mulai langkah awal kemudian sampai tahap akhir. Silakan Ustadz. Baik, kami dari Travel Samsata yang di bawah Banten TV ini mengedepankan daripada kehusuan ibadah dan kenyamanan. Nah, dari mulai Bandara Soekarno-Hatta, ketika kita mau berangkat umroh sudah didata sedemikian rupa. Kemudian kita berangkat biasa langsung ke Jeddah dengan pesawat Emirates ataupun Arab Saudi Airlines. Kita langsung menuju ke Jeddah. Biasanya di Jeddah langsung kita disambut dengan travel sana dan kita langsung dibawakan makanan. Karena begitu laparnya di pesawat, karena begitu laparnya di pesawat itu makanan tuh bukannya tidak bagus, bagus, higienis dan enak, tetapi mungkin beda dengan mulut kita. Nah, ketika kita sampai turun di Jeddah, makanan itu adalah makanan khas Indonesia, ayam goreng, ayam panggang dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kenyamanan. Sambil ketika selesai makan, langsung kita menuju ke Madinatul Munawwarah, menuju ke hotel. Perbanyaklah di situ ibadah, berziarah ke makam Rasul, ziarah di dalam masjid, perbanyak ibadah sholat di Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke makam Nabi, banyak doa di Raudhah. Raudhah itu satu tempat yang mustajab, Raudhah min riyadil jannah, antara mimbar Nabi dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang namanya Raudhah. Maka bahagia sekali ketika kita sampai ke Raudhah itu, bahkan sampai bisa berdoa, bisa membaca Al-Quran. Walaupun lautan manusia, tetap kita mohon kepada Allah, yakin kita bisa. Setelah selesai itu, apa tujuan kita adalah umroh. Sudahkah selesai tujuan umroh kita ketika sampai di Madinah? Ternyata jawabannya belum. Dari mulai manakah kita melakukan umroh? Nanti dari Madinah kita berangkat ke Mekah. Di Mekah lah kita melaksanakan ibadah umroh. Orang yang hendak melakukan umroh, kemudian dia berkemas-kemas,
berkemas-kemas untuk memakai kain ihram. Baik Ustadz, dan nampaknya ada penelpon masuk Ustadz. Baik, Kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Muhammad Gojali di Citerep. Iya, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sayang sekali nampaknya terputus dan bisa Anda menghubungi kami kembali di line telepon kami di 0216307303. Dilanjutkan kembali Ustadz. Proses daripada di Madinah, kita belum melaksanakan umroh, hanya berziarah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kita berziarah. Menzarul qabri wajib syafaati. Siapa yang berziarah ke makam Rasul, maka wajib mendapatkan syafaatku. Betapa kita mendamba-damba di sini, kita maulid, kita mengagungkan kelahiran beliau, kita menyanjung beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bahagia betul ketika kita sampai di sana. Inilah makam orang yang membela umat Islam. Baik Ustadz, dan nampaknya penelpon masuk kembali nih Ustadz. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Mbak Harafudin, Jakarta. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Begini Ustaz, saya belum pernah jadi tamu Allah. Usia saya sudah cukup, karena ya kemampuan. Baik. Tapi kalau saya niatkan nabung bisa Ustaz, Ya. tapi saya tidak lakukan. Uang yang saya tabung itu justru saya sedekahkan setiap bulan Ustaz ke orang-orang yang berhak. Bagaimana itu menurut pendapat Ustaz? Karena pertama, kalau memang untuk nabung bisa 2 tahun sekali bisa berangkat. Tapi karena fisik sudah lemah, akhirnya saya pikir biar dimanfaatkan untuk orang-orang yang sekitar kita yang membutuhkan Ustaz. Kalau sampai saat ini Bapak bisa berjalan? Berjalan bisa 100 meter, 200 meter bisa? ya, semua cuma sudah terengah-engah gitu Ustaz. Baik, baik. Itu aja Pak. Iya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, bagaimana? Dua-duanya memang tergolong baik. Baik Ustadz ya. Sedekah itu mudah kita lakukan karena di berbagai hal kita bisa melakukan sedekah. Tapi yang namanya umroh dan haji itu sangat sulit. Subhanallah ya. Maka yang sulit inilah ayo kita lakukan. Makanya ketika saya tanya, Bapak sudah lemah, Bapak bisa berjalan. Kemarin waktu saya melakukan umroh, saya bawa satu jamaah yang berjalan 100 meter sakit, 100 meter sakit. Nah, Akhirnya? Subhanallah, kalau memang kita punya niatan, di sana ada kursi roda. Iya. Ada kursi roda. Ketika kita tawaf didorong oleh kursi roda itu bisa mampu melaksanakan tawaf, sa'i pun bisa melaksanakan. Jadi tidak ada halangan buat kita. Nah, kenapa Bapak ini tidak berangkat? Karena kurangnya pengetahuan. Harusnya bagaimana kondisi semacam saya di sana. Berdasarkan pengalaman dan sudah terjadi di sana, kalau kondisi semacam saya, mampukah saya untuk melaksanakan ibadah umroh itu menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul. Nah, maka saya sarankan, sedekah sudah melakukannya, tetapi disarankan yuk coba. Ada kebahagiaan luar biasa. Alangkah lebih baiknya ya Ustadz ya. Alangkah lebih baiknya, karena sedekah sudah kita lakukan. Iya, betul sekali. Tahun depan tabungan saya untuk umroh sajalah. Nah, setelah kita ke sana, maka kita nggak bisa ceritakan. Tanya dah sama orang yang sudah berangkat ke sana. Anda mau berangkat lagi? Oh, saya mau berangkat lagi. Pasti tidak ada kapoknya, walaupun dia sakit. Bahkan ada yang sakit mendadak sembuh. Subhanallah. Keajaiban, keberkahan air Zam-Zam yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail pada waktu itu, sehingga keluar air Zam-Zam. Di sana banyak air Zam-Zam, di masjid, di penjuru kita minum air Zam-Zam. Mana letak yang kita sakit, minta sama Allah, ya Allah mohon disembuhkan. Tetapi kalau memang tidak disembuhkan, berarti bukannya Allah tidak tahu, mungkin ada rahasia Allah untuk menguji kita. Baik, berarti alangkah lebih baiknya jika kita meniatkan untuk umroh ya. Mudah-mudahan Pak siapa nanti? Pak Rafiuddin. Pak Rafiuddin Ya. mudah-mudahan bisa menjadi tamu Allahnya. Baik, baik Ustadz. Dan nampaknya ada penelpon kembali Ustadz. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Oh, dengan hamba Allah Tangerang Selatan. Baik, Ibu silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz ya. Iya Bu. Ini kan saya dicerai sama suami saya. Tapi nyeraiinnya bukan ke saya. Ke kakak saya. Itu nama kakak saya yang disebut.
Gimana itu Pak Ustadz? Menceraikannya lewat orang lain, lewat kakak ya. Kurang dengar. Kalimat cerainya lewat orang lain ya, Bu? Halo? Ya, Menceraikannya lewat orang lain, Ibu? iya. Ceraikan. Ke kakak saya itu. Kepada kakak Ibu ya. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Yang disebut sama kakak saya. Itu saja Ibu. Bukan nama sebut dia. Gitu aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri diceraikan tapi tidak langsung kepada dirinya, jadi kepada kakaknya gitu, mengatasnamakan kakaknya, adiknya diceraikan begitu. Bagaimana Ustadz? Nah, ketika menerima itu adalah sesuatu perceraian yang tidak sah. Bagaimana harusnya ketika mendengar perceraian itu melalui seorang adik ataupun saudara kakak ataupun siapa saja yang diutus olehnya, sampaikan kalimat cerai ini kepada istriku. Nah, kemudian datanglah orang tersebut. Suamimu tadi menitipkan pesan kepadaku bahwa dia telah mencerai engkau. Nah, seharusnya keadaan yang semacam itu tabayun. Apa tabayun? Diperjelas. Ditanyakan kepada suaminya, atau minimal sekarang kan sudah canggih, ada telepon dan lain sebagainya. Kalau misalkan suaminya di luar negeri kan sulit. Betul. Nah, tetapi kalau memang ada telepon dan lain sebagainya, kita telepon secara langsung. Nah, untuk tabayun kebenaran daripada kalimat itu. Jikalau kalimat itu tidak ditabayunkan, itu makanya sepihak. Tidak ada perceraian, bisa saja itu adalah merupakan seorang kakaknya tidak senang kalau adiknya ini menikah dengan orang itu, akhirnya supaya cerai dia disuruh. Begitu. Jadi makanya Islam itu harus adil. Harus jelas ya Ustadz ya. Baik, kalau memang baik. ini jelas ya berarti sah itu cerai. Baik. Dan Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu nih sebelum kita lanjutkan pembahasannya. Baik pemirsa di rumah, Anda jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, ada curhat Kang Ustadz kasih nasihat.